Assalamualaikum. Semoga saudara-saudaraku semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendapatkan karakter yang berkualitas dan ilmu yang bermanfaat, karena kedua hal tersebut adalah sangat langka dan sangat berharga buat saudaraku semuanya. Sahabat-sahabat, kali ini saya ingin sharing mengenai gosip. Digosok-gosok makin sip ya. Nah, suatu hari Pak Fulan itu menduduki posisi barunya, jabatan baru, menjadi kepala bagian administrasi dan umum, disingkat ADUM. Minggu-minggu pertama dia mendengar gosip bahwa yang namanya Mr. G, kita sebut aja Mr. G, itu sering ngilang orangnya, sering ngilang. Isu berkembang. Jadi kalau jam 10 gitu dia pergi, alasannya ngopi gitu. Tapi sampai sore dia nggak pernah pulang kembali. Dan kepala bagian yang terdahulu tidak ada yang mengambil action mengenai perilaku Mr. G ini. Nah, teman-teman staf semua pun ramai membicarakan itu, tapi nggak ada yang berani langsung secara face to face menghadap ke Pak Fulan ini untuk mengambil langkah-langkah yang organis lah, terorganisir. Akhirnya Pak Fulan merasa risih telinganya. Dia mendengar gosip itu, kemudian dia mulai dengan 1 minggu ke depan itu dia memeriksa dan dia menyimpan presensi dari Mr. G ini. Setelah terkumpul, dia jadikan lampiran bahwa terbukti bahwa Mr. G itu memang selama seminggu ini 5 hari ngilang. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pak Fulan ini adalah dia membuat surat panggilan kepada Mr. G. Kemudian 1-2 hari pun Mr. G menghadap kepada Pak Fulan. Tanpa diduga, nggak pernah terpikir dalam skenario Pak Fulan. Sebenarnya yang terpikir dari Pak Fulan adalah ingin klarifikasi, kemudian memperbaiki perilaku Mr. G ini. Akhirnya Mr. G itu menghadap sambil membawa surat resign. Mr. G ini menghadap langsung dan menyerahkan surat resign. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya. Memang Mr. G itu punya usaha sampingan. Jadi selain bekerja jadi pegawai, Mr. G jualan ayam goreng. Bisa dibayangkan betapa capeknya orang jualan ayam goreng. Mulai jam 4 pagi dia udah bangun sampai sore
dia jualan, walaupun yang jualan adalah istrinya. Kedua, Mr. J ini sedang melanjutkan kuliah. Jadi bisa dibayangkan repotnya kuliah, terutama saat-saat ada tugas-tugas kuliah. Sehingga Mr. J pun berpamitan dan minta maaf kepada Pak Fulan. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa pertama, gosip yang ada itu adalah bersifat gosip yang negatif. Karena gosip itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang normal. Yang di sini negatifnya kenapa? Karena itu merupakan informasi buruk, merupakan aib dan menjadi rumor. Dan tidak ada pihak-pihak yang mau take action, mengambil langkah-langkah. Nah, kenapa itu berkembang terus isunya, gosipnya? Karena itu teman-teman ingin ada seorang yang mengambil langkah. Jadi sebetulnya lingkungan itu bermaksud mempengaruhi si Fulan ini yang kadip baru ini. Bahasa Jawanya itu menjajal gitu, mencoba seberapa beraninya Pak Fulan bisa mengambil action dan mempengaruhi Pak Fulan supaya mengambil tindakan. Nah, dari keputusan Mr. J yang dipanggil oleh Pak Fulan itu, dan dia meminta maaf sekaligus minta pamit, itu terbukti bahwa apa yang digosipkan, ya kan, yang diperlukan oleh Pak Fulan adalah keberanian aja, biasa aja, panggil aja, nggak ada masalah gitu. Emang masalahnya apa? Karena atasan kan panggil bawahan kan biasa gitu, mengklarifikasi. Dan kedua, Pak Fulan menggunakan data, bukan menggunakan informasi yang nggak jelas. Kalau sering hilang itu kan informasi lisan. Ya, walaupun itu kejadian, iya benar, tapi tidak ada bukti. Tapi dengan Pak Fulan selama seminggu mengabsen sendiri, mencatat sendiri, itu Pak Fulan punya data yang otentik, fakta, dan bukan hoak gitu. Cerita yang kedua itu masih Mr. Fulan, Pak Fulan. Sebut saja Mr. D. Jadi si Pak Fulan ini kan di bagian administrasi dan dia punya satpam. Salah satu satpam yang ada itu adalah namanya Mr. D. Nah, konon gosipnya, satu, itu tidak ada yang berani menggeser, bahkan memanggil dan memperingatkan. Karena apa? Mr. D ini itu dijadikan satpam karena dia itu adalah preman di kampung itu. Satu itu. Yang kedua, Mr. D ini anak titipannya orang nomor 1 di perusahaan itu. Jadi isu itu pun berkembang, gosip itu berkembang, dan tidak ada yang berani menangani. Sampai Pak Fulan datang mendengar isu itu. Akhirnya Pak Fulan yang memang profesional ya, dia nggak pakai unsur keluarga, dia nggak pakai koneksi dan lain sebagainya, maka Pak Fulan pun akhirnya memanggil Mr. D. Bagi Pak Fulan itu enak aja karena ini tugas saya kok, apa salahnya gitu, saya panggil dia untuk membimbing, mengkonseling Mr. D gitu. Nah, pada saat Mr. D datang, sama, Mr. D juga langsung membawa surat resign. Karena ternyata Mr. D itu istrinya adalah pegawai yang gajinya lebih gede dari Mr. D. Jadi
kalau dia sampai jam 10, 11 gitu ya, dia itu menjemput istrinya pulang dari kantor. Setelah itu dia nggak kembali lagi, dan kawan-kawan satpamnya nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani memperingatkan. Jadi dibiarkan aja, karena takut itu adalah preman. Nah, sama dengan kasusnya dengan Mr. J tadi. Mr. D ini pun menyatakan mundur, resign gitu. Nah, yang disyukuri oleh Mr. Fulan ini adalah bahwa informasi bahwa Mr. D ini adalah preman itu Pak Fulan itu nggak dengar. Jadi dia nggak takut pada waktu memanggilnya. Dan sebelum Pak Fulan ini memanggil Mr. D ini, dia sudah menghubungi orang nomor 1 yang gosipnya itu adalah yang membawa Mr. D ini masuk ke perusahaan itu. Nah, Mr. Fulan menghadap ke orang nomor 1 tadi dan menyatakan, Pak, ini ada problem kayak gini, saya mau bina dia. Jawabannya apa? Ternyata orang nomor 1 tadi bilang, ya terserah Anda, itu kan kewenangan Anda, itu anak buah Anda, mau dikeluarkan, mau dibina, mau diapakan, itu saya pasrah sama Anda. Nah, berdasarkan informasi itu, jadi yang pertama itu adalah tembus langsung ke orang nomor 1, dan dia tahu bahwa gosip tidak bisa digeser, itu adalah kandas, tidak benar. Baru Mr. Fulan melakukan langkah itu, dan akhirnya Mr. D pun keluar gitu. Jadi kembali ke yang namanya gosip itu, tolong teman-teman jangan percaya gosip sebelum Anda tahu sendiri, melihat buktinya tersendiri, dan mendengar langsung dari sumbernya. Karena berita itu yang beredar di sekeliling kita itu 10% aja benarnya. Yang 90% itu adalah tambahan-tambahan informasi lain dari orang-orang yang apalagi punya kepentingan, punya rasa takut, punya dengki, punya iri gitu. Jadi langsung kepada sumbernya. Ketiga, ini orang besar nih, namanya Tanri Abeng. Tanri Abeng itu masuk ke jajaran Direktur Garuda Indonesia, BUMN. Jadi ceritanya Pak Rojo ini orang terkenal nih di perbankan, itu singkatannya Robi Johan. Dia dipanggil Pak Harto untuk menangani Garuda. Pada waktu itu Garuda sedang kolab, utangnya banyak Pak. Kalau di total jumlah utangnya dibanding dengan aset aktiva tetap yang dimiliki itu jauh Pak. Jadi kalau semuanya dijual, kantor-kantornya, hartanya digunakan untuk menutupi utang, itu nggak cukup Pak. Sehingga dipanggillah Pak Rojo ini untuk menangani problem Garuda ini. Nah, lalu Pak Rojo dia berpikir dan dia kembali untuk menghadap Pak Harto. Kemudian dia
mencari, meminta syarat-syarat bahwa semua direktur harus diganti. Semua direktur harus diganti. Karena ini Pak Rojo ini orang profesional. Dia langsung mencari informasi dengan cepat. Fakta ya, mencari fakta. Kemudian sebelum dia menghadap Pak Harto, dia itu mendengar gosip lagi Pak ini Pak. Tolong Pak Rojo, boleh semuanya diganti direkturnya kecuali satu orang Pak. Ada satu direktur yang itu mantan ajudannya Pak Harto gitu. Jadi konon Pak, informasinya tidak ada yang berani menggeser orang ini Pak di waktu-waktu sebelumnya, karena ini orang mantan ajudannya Pak Harto. Apa yang terjadi teman-teman? Rojo tidak mempedulikan itu secara 100%. Jadi Rojo ini menawarkan menggantian direktur. Lah, apa komentar Pak Harto? Ternyata Pak Soeharto bilang itu, oke, saya setuju Anda mengganti direktur ini. Tapi kenapa nggak semua direktur aja, Rojo? Mengapa hanya dirutnya aja yang kamu minta ganti gitu? Jadi Pak Rojo itu hanya minta dirutnya aja awalnya. Tapi Pak Harto justru bilang semua saja diganti Rojo, biar kamu enak, bisa satu pikiran sama kamu. Di sini itu udah lama Rojo terjadi mafia gitu. Itu komentar Pak Harto. Jadi teman-teman, dari yang kecil, perusahaan kecil, sampai yang presiden kita, tetap ada yang namanya gosip. Dan jenengan, saudaraku semua, nggak usah takut dengan gosip. Sebelum Anda tahu sendiri, satu, Anda tahu datanya dan otentik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.